sore pemirsa, saya Kak Rose hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dan hari ini saya mengawali dengan sebuah berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia Cha-Cha Sherly, mantan personil Trio Macan yang meninggal karena kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari Senin sore kemarin. Dan kabar ini sudah dikonfirmasi oleh manajer Cha-Cha Sherly, dan almarhumah meninggal di usia 29 tahun, hanya 2 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-30. Kita akan melihat seperti apa, ada sebuah video kondisi kecelakaan beruntun yang terjadi di mana sebuah mobil box terguling sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun di belakangnya. Berikut kita saksikan bersama beserta statement dari pihak kepolisian. Pada saat terjadi karambol tersebut, salah satu rangkaian kendaraan karambol ada yang keluar ke jalur A atau arah Semarang menuju Solo. Nah, ketika pindah ke jalur A tersebut, maka dari arah jalur A juga ada bis. Dari kendaraan tersebut terjadi crash karena jalur B mental ke jalur A karena di situ ada U-turn, ya, ada U-turn. Nah, dari jalur A dari arah bawah sudah ada bis, jadi terjadilah crash tersebut yang menyebabkan satu orang luka ringan dan satu orang luka berat, seperti itu. Baik, kita mencoba menghubungi salah satu rekan Cha-Cha Sherly, ada BBC yang mengetahui, yang barangkali bisa bercerita mengenai kondisi pada saat itu. Ya, kita ada beberapa rekan-rekan Cha-Cha yang sudah memposting ungkapan duka dan bela sungkawanya, seperti rekannya di Trio Macan, Lia, dan juga Dara, dan juga Cita Citata, dan beberapa artis penyanyi lainnya. Tadi kita sudah mencoba menghubungi beberapa rekan Cha-Cha, tetapi mereka masih dalam keadaan syok dan sedih sekali mendengar kabar ini. Gitu. Dari BBC tadi kami sempat melakukan pembicaraan melalui telepon. Dia mengatakan dia sempat membantu mencarikan rumah sakit pada saat terjadi kecelakaan yang menimpa Cha-Cha Sherly. Begitu. Namun kondisinya memang luka yang cukup berat sehingga akhirnya nyawanya tak bisa tertolong akibat kecelakaan beruntun yang menimpanya Senin sore kemarin. Gitu. Beberapa kali kami pernah bertemu, berbincang dengan Cha-Cha Sherly, dan ada satu hal yang sempat terlontar keinginannya. Saat ini dia juga sibuk dengan karirnya selain sebagai penyanyi dangdut, sebagai komedian, dan ada satu lagi dia bilang yang ingin dia lakukan. Berikut kita simak cuplikannya. Kamu dulu kuliah broadcasting, dan sebelum jadi penyanyi terkenal kayak sekarang, kamu tuh punya cita-citanya jadi tim kreatif di Iya, aku pengen pakai seragam kayak gitu ya. Coba sekali-sekali suruh magang, ya? Boleh, mau. Tim kreatif Rumpi ya. Magang ya, ya boleh ya. Kita coba seminggu ya.
adalah pertemuan terakhir kami, tim Rumpi bersama Caca Shirley. Pada saat itu dia sempat menyanyikan lagu terbarunya yang berjudul Tak Bersamanya. Dia sempat meneteskan air mata ketika menyanyikan lagu itu karena lagu itu menceritakan kerinduannya, suasana sedihnya ketika sudah tak bersama lagi dengan rekan-rekannya di grup Trio Macan. Gitu. Ada berikutnya postingan Nadia. Oh, ini kita beralih ke berita selanjutnya ya. Baik, ini berita yang berikutnya. Hari ini ada berita juga dari ini istrinya Rizky ya, Rizky Ridho begitu, memposting USG janin yang dikandungnya dan ya ini ucapan syukur, alhamdulillah sehat-sehat ya nak, terima kasih semua support dan doanya begitu. Dan ada banyak komentar netizen di dalam postingan ini mengingat berita-berita yang setengah menimpa pasangan yang baru menikah beberapa bulan ya. Ini dari Dinda Hao mengucapkan selamat, ini yang juga sama-sama sedang mengandung begitu ya, sehat-sehat bunda dan debaynya. Ada lagi komentarnya berikut ini. Tapi kok suami nggak pernah di sampingnya selalu nemenin ya, kasihan. Ya mungkin pas suaminya nemenin nggak pakai foto-foto, mungkin yang foto cuma USG-nya aja. Yang berikut ada lagi komentarnya? Gak ada. Oke. Oh, tapi masih bingung anaknya siapa sih? Oh, ya udahlah. Kita langsung saja menuju ke bintang tamu. Ada apa lagi? Kenapa? Kenapa Sari? Oh, ya udah. Kita coba telepon Baby C lagi gimana? Coba ya telepon Baby C. Tadi soalnya dia nelpon saya balik mungkin kepencet. Tadi kita mau menghubungi Baby C tapi Baby lupa, dia katanya ada meeting. Saya coba, siapa tahu meetingnya. Halo? Halo, ya. Baby C, ini lagi live Rumpi ya Baby. Kamu bisa bisa ngobrol? Bisa sedikit dekat. Oke. Baby turut berduka ya atas kehilangan sahabat. Iya, oke nih, sama-sama. Baby, kamu bisa cerita nggak sih apa yang kamu tahu pada saat kejadian kecelakaan itu? Kamu tahu kejadiannya? Ya, kita kan satu tim. Makeupnya itu kan barengan kan, makeupnya dia, makeup aku juga, kita sering inilah bareng. Nah memang karena COVID kita jarang ngumpul kan. Iya. Nah terus malam itu Andre update status gitu. Iya. Status aku tanya siapa gitu, Caca kan. Iya. Caca nabrakan mah ini ya Allah gitu kan. Terus aku update terus sama Bang. Terus katanya di rumah sakit Ungaran RS. SUD. Ya. SUD semalam juga masih ini, katanya masih kritis segala macem. Nah, katanya tabrakan beruntun. Aku juga cari informasi karena kan aku pernah tinggal di Semarang kan, Kak Feni, gitu kan. Tadi pagi aku banyak telepon tuh dari Andre, dari Lia gitu. Kak Bibi tolong dong cariin rumah sakit untuk pindahin Caca gitu, karena di situ alatnya tidak memadai gitu. Akhirnya aku Iya kan, langsung telepon semua sampai pejabat Semarang aku teleponin untuk minta rumah sakit karena kan lagi COVID ini kan sulit kan untuk mencari rumah sakit dan ICU gitu. Akhirnya dengan beberapa temen semua termasuk aku telepon juga mantan suamiku kan, untuk urus dapat 2 rumah sakit yang bersedia untuk menerima Caca gitu. Tapi kita akhirnya minta di Telogorejo karena rumah sakit Telogorejo itu rumah sakit paling terbaik di Semarang. Gitu. Lalu? Udah aku koordinasi sama manajernya, dipindahkan, terus udah telepon-teleponan terus sama dokter juga yang ngasih memo untuk ternyata pas jam berapa itu manajer telepon aku gitu. Terus dokter Diana juga telepon aku karena memang posisinya tidak bisa untuk dipindahkan karena udah terlalu banyak pendarahan sama ada reaktif kan, dia reaktif juga kan, namanya orang lagi sakit kan pasti itu reaktif kan. Dan kalau dipindahkan itu terlalu beresiko Kak Feni karena Caca kena batang otaknya itu rusak gitu loh, syarafnya dia jadi pendarahan di otak gitu. Makanya akhirnya pas itu dibilang kok harus pasrah aja ya aku sebenarnya kita udah berusaha berbuat yang terbaik buat Caca kan gitu. Kita tanya dokter Diana dan temanku suruh ikhlas aja karena tidak untuk kesempatan untuk selamat itu tipis. Nah baru aku tetap telepon nggak lama dikabarin kalau Caca udah nggak ada gitu. Jadi ini baru sekali ya meninggalnya, baru siang ini tadi? Baru dia menurut tadi. Iya. Jadi Caca ini dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta begitu ya,
sesudah Surabaya ke Jakarta, dia mau ada syuting kan, udah mulai lagi. Di Surabaya dia bertemu keluarganya menghabiskan tahun baru begitu. Di Surabaya memang kan ibunya semua orang tuanya kan tinggal di Surabaya. Caca kan memang di Jakarta. Nah, dia naik mobil HRV warna hitam, terjadi kecelakaan beruntun tuh. Dia kayak kabarnya nabrak terus kepental ke arah sebaliknya ke sini, terus ditabrak lagi gitu. Cuman Caca kayaknya tidak pakai seat belt, jadi airbagnya itu tidak kebuka. Sedangkan supirnya selamat gitu dan nggak kenapa-napa. Itu yang bikin kita tuh kerasa emang Caca paling susah lah disuruh pakai seat belt gitu. Itu sih kayaknya. Nah, rencana selanjutnya dari pihak keluarga ini seperti apa? Caca mengikuti peraturan protokol kesehatan, jadi tidak bisa ada yang tidak bisa ada yang jenguk ya, maksudnya jadi dia harus langsung dibawa ke Surabaya rencananya Kavi. Tadi aku juga telepon sama manajernya Caca kan di sana juga Mbak Riri, cuman nggak angkat, mungkin lagi riuh ya di sana gitu. Ya kita sebagai teman-teman, aku, Lia, Andre, Dara, ya hanya bisa berpasrah gitu, berdoa gitu, karena memang peraturan rumah sakit karena dia reaktif tidak bisa untuk banyak orang untuk urus di sana gitu. Baby sih dari sosok almarhumah ini apa sih yang membekas di diri kamu yang teringat dari aku tuh pertama kali karir di artis sama Caca bareng gitu, kita show bareng kemana-mana bareng, belum ada nama siapa-siapa, dan sering kita guyonan gitu loh bareng, sering share curhat bareng tentang cowok, tentang apa, dan sosoknya itu lucu gitu loh. Jadi kalau ini orangnya tuh ya kan cowok banget ya, ngomongnya kan bedok gitu. Jadi yang tadinya kelihatan kita tuh jauh, pas udah barengan tuh sama dia tuh kayak dalam banget. Jadi kadang itu yang bikin akhirnya tuh terus manjang pertemanannya gitu loh. Ya mungkin yang sering intensitas ketemu Lia sama Dara ya, karena saya masih satu grup kan. Kalau aku kan kalau dia lagi bisa main kesini gitu. Telepon-teleponan aja sih, sering curhatan aja gitu. Cuma yang kerasanya karena dari pagi aku ngurusin, udah berusaha rumah sakit ingin buat dia gitu. Ternyata takdir berkata lain, Kak Feni. Mohon doanya buat Caca. Baik, turut berduka ya, mudah-mudahan almarhumah segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Baby sih terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Kak Feni. Salam buat teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Feni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, itulah update berita untuk hari ini. Dan langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini kisah yang berbeda lagi. Ini sepasang suami istri yang merasa lega sekali setelah beberapa bulan sempat diteror oleh netizen dengan tuduhan-tuduhan yang membuat panas. Kita lihat, inilah profilnya Aditya Mukti dan istrinya Anji. Aditya Mukti, keyboardis berusia 35 tahun ini 7 November lalu dituding sebagai pria dalam video 19 detik yang menyeret artis Gisela Anastasia yang beberapa kali bekerja sama hingga sering mengupdate foto bersama Giselle. Ia makin dicurigai netizen karena postingan foto Instagramnya berkurang dan saling unfollow dengan Giselle, hingga bapak 3 orang anak ini akhirnya membuat video klarifikasi jika pria tersebut bukan dirinya karena bentuk fisik dan posisi letak tahi lalat yang berbeda dari miliknya. Ia dan istri, Fuji Astuti Hendrawan, berencana melaporkan netizen yang berkomentar buruk karena dianggap meresahkan kondisi psikis sekeluarga. 29 Desember lalu, Giselle dan Michael Yokinobu De Freitas ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video 19 detik membuat pasangan yang sudah menikah 9 tahun ini memposting ucapan syukur karena akhirnya terbukti bukan Aditya lah orang yang ada di video tersebut. Apa saja kerugian yang dirasakan Aditya dan istri selama dituduh dalam kasus tersebut? Dan seperti apa sosok Giselle di mata Aditya sebagai rekan kerja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Aditya Mukti dan istrinya Anji. Terima kasih sudah datang. Saya tahu ini pasti banyak yang telepon. Ya, ini ada artikel, memang ini berita
Ya, ini berita mungkin disikapi orang dengan berbagai hal, tetapi buat kalian tentunya ini melegakan karena tuduhan-tuduhan yang awalnya ke Aditya, akhirnya orang ada buktinya gitu ya. Tahu berita ini dari mana awalnya? Awalnya sih pas Sabtu pagi ya, kalau nggak salah Sabtu pagi. Berita yang mana nih? Berita ini bahwa ternyata ya ada sosoknya bukan. Sesungguhnya. Di awal. Ya, beritanya emang dari banyak yang Instagram, banyak yang nge-tag. Banyak yang nge-tag. ada mention kayak gitu. Apa yang dirasakan ketika ya saat pembuktian ini gitu akhirnya datang? Lega. Sebenarnya yang alhamdulillahnya buat keluarga sih sebenarnya. Buat keluarga yang dari yang netizen yang wah banyak banget tuh yang nyecer kayak gitu-gitu sampai akhirnya karena berita ini keluar nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu lagi. Alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, aku ya ini pasti nggak kebayang sih ya rasanya. Maksudnya ini videonya viral, terus dituduh gitu. Sempat ada keluarga atau teman dekat yang ragu, walaupun kamu udah klarifikasi. Iya. Ada nggak? Ada. Banyak sih kayaknya. Ada banyak. Jadi pas ragu, mirip-mirip tapi mirip nih gitu kayak gitu sih. Tapi ya udahlah sampai mendingan nunggu berita ini keluar baru. Nunggu berita ini, oke. Ya ini Enji yang posting ya. Ini yang paling ini istrinya deh gitu ya kan. Dia orang boleh ragu, yang penting istrinya gimana. Iya benar. Pada saat muncul video itu orang ngetek kan, katanya subuh-subuh ngetek kamu gitu. Yes, jadi kita sebetulnya ngelihatnya berdua, ngeteknya ke dia. Jadi pas beres subuh-subuh, apaan nih? Terus lihat videonya, ya elah gitu. Aku pikir Gak kepikiran bahwa akan ada tuduhan ke arah bakal rame gini sih, cuman kayak ya elah berita kayak gini mana mungkin rame juga gitu bayangannya kita. begitu. Nah, taunya pagi itu kita jalan, jadi sempet kayak pagi ini kok handphone nggak berhenti bunyi ya? Ting dong gitu ya. Iya dulu segala macam. Oh udah deh, nggak usah dilihat paling karena kebetulan waktu itu mau ada acara ada event. Jadi pas dilihat anjrit hinaan gitu. Hah ini mah hujatan, gimana nih ceritanya? Akhirnya bangunin dia, ini gimana nih? Kita kok dihina banyak orang gitu. Hah? Oh biarin aja, udah dia tidur Gitu lagi. Sesantai itu, cuman karena ya udahlah gitu. Ya udahlah, tapi kan ya namanya komentar negatif itu mau kita lagi apapun pasti efeknya jelek gitu lah ya. Benar kamu katanya asinya sempat berkurang, kamu lagi punya baby. Karena apa? Kenapa? Stres, marah, kesel? Iya, karena baru kita tuh nggak pernah dapat komentar negatif kayak gimana gitu ya. Jadi pas dulu tuh ya ada komentar satu di Instagram yang jelek itu dipikirin gitu. Oh iya, satu dong tuh ya. Satu doang. Ini kok tiba-tiba banyak. Terus kayak awalnya kita masih santai-santai, bodo amat deh nggak kenal. Ternyata kesini-sini yang direct message itu komentarnya, aduh, Luar biasa. subhanallah deh, serem ya. banget, cenderung banget lah gitu. Kalau mungkin kalau yang di feed kayak oke lah masih Berapa gitu-gitu. persennya lah? Oh di feed, di DM lebih parah. DM ekstrim sih katanya. Coba kita lihat komentar netizen. Enggak nih komentar netizen. Udah beda sekarang bunyinya ya. Yang tadinya gitu ya. Tiba-tiba jadi ganteng, setia, idaman banget. Ini laki-laki ya. Lebih khawatir mana kamu, Ji, sama kayak gini. Ini udah muji-muji suami kamu nih. Ada lagi coba kita lihat nih komentarnya. Netizen yang julid kena prank deh. Gitu ketawa ya. Ada lagi bunyinya. Bang, maaf ya, dulu sempat ikutan ngira itu abang, tapi saya nggak komen apa-apa kok di feed abang. Di feed mah enggak, DM ya nggak? Cuma dalam hati aja katanya, maaf ya bang, gitu ya. Nah, kamu kan sempat akhirnya bikin video klarifikasi gitu ya. Tapi aku melihat bahwa di video klarifikasi itu kamu kayaknya masih ragu-ragu, artinya kayak tunggu deh nanti Gisel ide dulu, aku tuh nggak mau dibilang ini. Apa sih yang membuat kamu tuh, kalau emang bukan kamu, kenapa nggak secara yakin aja bilang apa yang agak menahan kamu? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No.